Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini, sesuai dengan janji gue di episode sebelumnya, gue akan ngasih kalian rekomendasi bacaan apa aja yang bisa kalian baca secara gratis dan legal di aplikasi Ipusnas. Gue akan merekomendasikan 3 buku yang bisa kalian baca secara gratis di aplikasi Ipusnas. Aplikasi Ipusnas sendiri adalah aplikasi perpustakaan digital nasional di mana di dalamnya kalian bisa pinjam dan baca buku secara gratis dan legal. Untuk pembahasan lengkap tentang aplikasi Ipusnas sendiri, gue udah bikin video khususnya yang tayang sebelum video ini. Kalian bisa tonton video itu, dan untuk video kali ini, gue cuma akan ngebahas buku-buku yang udah gue baca dan pengen gue rekomendasikan ke kalian. Buku pertama, ini nggak buku sih, lebih ke series kali ya. Jadi total ada 3 buku, yaitu seri Red Rising yang ditulis oleh Pierce Brown. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya dan video review Red Rising, gue sendiri emang pengen baca buku satu ini, tapi emang udah susah buat dicari buku fisiknya di toko buku, sampai akhirnya channel review Tawan ngasih gue info kalau ternyata buku ini bisa dibaca secara gratis di aplikasi Ipusnas. Seri satu ini merupakan seri sci-fi dystopian yang menceritakan tokoh utama kita, Darrow, yang berasal dari kaum merah, yang mana merupakan kaum terbawah dari sistem hierarki di dunia Red Rising ini, yang tinggal di bawah permukaan Mars dan ditugaskan untuk mencari suatu zat yaitu helium-3, yang nantinya akan digunakan untuk menterraforming Mars, sehingga Mars layak huni. Tapi ternyata hal tersebut merupakan suatu kebohongan dari kaum emas, kaum yang paling tinggi di sistem hierarki dunia Red Rising ini. Dan ternyata Mars sudah bisa dihuni dari beberapa ratus tahun yang lalu. Bahkan sistem society sudah dibangun di atas permukaan planet Mars. Nah, kita akan mengikuti petualangan Darrow untuk menyamar sebagai seorang emas dan masuk ke society itu sendiri untuk memulai satu revolusi dan membebaskan kaumnya dari sistem hierarki dan kebohongan selama ini. Menarik ya? Buku ini gue rekomendasiin buat kalian yang emang suka genre dystopian, terutama Hunger Games mungkin. Di dalamnya banyak action scene yang seru, unsur politiknya juga lumayan dominan, dan in the end merupakan sebuah cerita revenge yang seru buat diikutin. Apalagi lore universe-nya yang menurut gue excellent banget sih. Buku kedua yang gue rekomendasiin adalah buku Sang Alchemist atau The Alchemist yang ditulis oleh Paulo Coelho. Buku yang bisa dibilang buku klasik ini menceritakan tentang kisah seorang gembala yang sebenarnya udah cukup puas dengan hidupnya yang sederhana, tapi kemudian mendapatkan mimpi yang berulang, dan setelah diterjemahkan oleh seorang peramal, ia menyatakan kalau ternyata mimpi ini akan mengarahkan sang gembala kepada harta karun di bawah piramid. Awalnya tentu aja sang penggembala nggak percaya tentang hal ini, namun setelah dia bertemu dengan raja yang sakti, akhirnya ia percaya dan yakin untuk memulai perjalanannya untuk mewujudkan mimpinya tadi. Nah, kemudian cerita berangkat dari sana. Buku ini masuk ke dalam list buku-buku yang di luar ekspektasi setelah gue membacanya di tahun 2023 kemarin. Di dalamnya banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil dengan penulisan yang bagus banget dan gak menggurui sama sekali. Bukunya relatif tipis, jadi kalau kalian emang pengen nyari bacaan-bacaan singkat, bisa baca buku satu ini. Gue sangat-sangat merekomendasikannya. Nah, untuk buku ketiga, buku terakhir yang pengen gue rekomendasikan ke kalian adalah sebuah komik, yaitu Shinjuki. Gue sendiri pengen ngasih variasi sebenarnya ke kalian, biar nggak novel semua gitu, biar lebih diverse pilihannya. Dan gue pengen ngerekomendasiin komik lokal yang juga merupakan sebuah IP yang cukup besar lah, yaitu Shinjuki, tepatnya yang seri Jalan-Jalan Nusantara. Shinjuki sendiri udah banyak banget bukunya, banyak banget komiknya. Kalian bisa pilih mana aja yang pengen kalian baca, dan support komik lokal tentunya. Dan gue sendiri pun juga pembaca komik Shinjuki. Gue punya komik fisiknya, tapi untuk seri Jalan-Jalan yang gue punya adalah versi Jalan-Jalan yang ke luar negeri. Nah, di aplikasi Ipusnas ini gue baca yang seri Jalan-Jalan Nusantara, tepatnya yang petualangan di Malang. Kenapa gue baca seri yang satu ini di antara banyak komik Juki lainnya?
Well, sesimpel karena gue kangen sama Malang sih. Gue dulu kuliah di salah satu universitas di Malang, dan rasanya seneng aja gitu. Ada komik lokal yang ngangkat soal destinasi-destinasi wisata di Malang. Kita sebagai pembaca akan diajak untuk mengikuti kisah perjalanan si Juki dan Mang Aung yang lagi jalan-jalan ke Malang. Tepatnya ke area BTS ya. Bukan BTS boyband, tapi kawasan wisata Bromo Tengger Semeru. Gue seneng banget diajak keliling ke tempat-tempat yang familiar menurut gue. Ceritanya dibawakan secara komedik yang menurut gue sangat ramah buat pembaca muda, buat anak-anak gitu. Dan apa ya, yang gue dapet pure cuma kesan warm sih selama bacanya. Karena ya gue lagi kangen Malang, pengen banget balik ke sana. Dan komik ini jadi semacam obat kangen lah buat gue yang lagi kangen sama Malang. Seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, banyak banget seri si Juki yang bisa kalian baca, dan banyak lagi versi jalan-jalan baik di Nusantara maupun di luar negeri, yang tentunya bisa kalian pilih sendiri dan baca secara gratis di aplikasi iPusnas. So ya, itu tadi 3 buku, 1 buku 2 series lah, yang bisa kalian baca secara gratis dan legal di aplikasi iPusnas. Dan gue sendiri berencana untuk tetap baca di aplikasi iPusnas, dan mungkin kedepannya akan bikin video rekomendasi seperti ini. So ya, mungkin itu aja. Terima kasih sudah dengerin, gue Nobel Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.